Di pertandingan melawan Athletic Club, Rooney Bardakji menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tugas utama winger bukan pamer skill, tapi menciptakan peluang. Dan menciptakan peluang itu tidak harus dengan melewati pemain. Di video kali ini kita bakal bedah gimana cara dia melakukannya. Di momen pertama ini, Rooney menerima bola dengan ruang. Defender Athletic Club yang menghadapinya adalah tipe yang tidak agresif. Dia tidak langsung lompat menekan. Dan Rooney membaca itu. Alih-alih langsung lari atau buru-buru kirim bola, Rooney melambatkan dribblenya. Dia mendekat pelan-pelan ke defender, membuatnya punya dua opsi arah, ke dalam atau keluar. Lalu dia melakukan step over ke kiri 2 kali. Tepat setelah step over yang kedua, Rooney mendorong bola keluar menggunakan kaki kanan bagian luar. Nah, sekarang apa yang terjadi? Defender harus bereaksi cepat untuk menutup ruang. Dan ketika defender bereaksi, dia pasti sedikit terlambat sepersekian detik dari Rooney. Kenapa? Karena Rooney bergerak lebih dulu. Nah, di sepersekian detik itulah jarak tercipta. Di jarak inilah Rooney bisa lepaskan umpan silang ataupun shooting langsung. Dan Rooney di sini nggak asal kasih bola silang, tapi dia memilih opsi yang jelas. Crossing mendatar ke depan ke garis pertahanan Athletic. Tepat ke arah rekannya, Fermin, yang diam di depan garis pertahanan Athletic, siap untuk menyambut cutback. Jadi apa sebenarnya jarak itu? Jarak bukan berarti kamu berdiri bebas tanpa lawan. Jarak adalah waktu kecil yang kamu ciptakan ketika lawan bereaksi secara terlambat. Dengan melambatkan defender, reaksi defender untuk menutup ruang juga melambat. Ini ditambah lagi karena kamu juga bergerak lebih dulu dari defender itu. Nah, sepersekian detik itu cukup untuk mengirim bola dengan tenang, entah itu shooting ataupun bola silang. Di gol Rooney sendiri, konsepnya juga sama. Rooney mendekati defender dengan angle dribbling ke arah lawan, membuatnya bisa untuk pergi ke dua arah. Begitu defender mulai melambat, menanamkan kaki, Rooney langsung menaikkan kecepatan secara tiba-tiba, dengan mendorong bola ke ruang yang besar, ke arah dalam. Dan di momen ini, jarak muncul lagi. Artinya apa? Artinya dia punya kesempatan untuk dua hal, entah itu shooting langsung, ataupun passing. Rooney mengangkat tangannya, memberikan sinyal bahwa dia akan melakukan shooting. Defender yang melihat bahasa tubuh ini secara otomatis bereaksi. Apa reaksinya? Coba untuk memblok shooting. Dan disitulah Rooney menipu. Dia tidak langsung menembak, tapi dia hanya menyempret bola, menancapkan kaki ke tanah sebagai tumpuan, lalu mendorong bola lebih jauh ke arah yang berlawanan, yaitu adalah arah luar. Dorongan besar ini menciptakan jarak kedua. Dan jarak inilah yang memungkinkan Rooney melakukan shooting dengan power maksimal ke arah tiang jauh. Bahkan ketika defender sudah terbang dan jatuh, celah tetap ada, karena jarak. Kalau kita lihat lebih jauh, semua aksi Rooney di laga ini punya pola yang sama. Dekati lawan, pelambat tempo, tunggu lawan bereaksi, ciptakan jarak, kemudian ambil keputusan cepat. Gol kelima, Barcelona juga lahir dari konsep yang sama. Dan di sini Rooney berperan besar. Situasinya mirip dengan gaya Arjen Robben cut inside. Semua defender tahu bahwa Robben ini mau cut inside. Di momen ini, Rooney mendekati lawan, memperlambat dribble, menunggu defender menanamkan kaki. Begitu lawan melambat, Rooney mendorong bola dengan dorongan besar, sedikit ke belakang dan ke samping. Kenapa tidak lurus ke samping? Karena dorongan sedikit ke belakang itu akan menghindari kaki lawan yang renggang, memberi ruang ancang-ancang, kemudian memungkinkan shooting dengan power. Dan dari situ, Rooney nggak langsung shooting. Tapi karena lawan terpancing menutup, dia lihat rekannya itu punya ruang. Dan dia kasih bola ke rekannya yang punya ruang ini. Dari permainan Rooney Bardakji di laga ini, ada pelajaran besar. Dribble bukan tujuan, tapi alat. Dan end product atau produk terakhir itulah hal yang terpenting. Thanks for watching and see you in the next time. Bagaimana cara Messi melakukan assist nutback yang nggak masuk akal ini? Setelah menerima bola dari Molina, situasinya langsung menarik. Molina memaku Ake di sisi kanan, memberi Messi ruang untuk membawa bola ke dalam. Begitu Messi masuk ke ruang itu, Ake maju untuk menutup dan secara otomatis melepas pergerakan Molina. Begitu Ake maju menutupnya, Messi langsung mengubah arah ke kanan dan menurunkan kecepatan hampir ke 0. Efeknya, Ake harus berhenti mendadak dan hampir kehilangan keseimbangan. Saat Ake kembali fokus membayang-bayangi Messi menggunakan bahasa tubuhnya seolah memberi sinyal bahwa dia akan mengirim bola ke depan ke arah Alvarez atau melakukan switch ke sisi kanan. Karena ya, semua ini terlihat seperti opsi yang logis. Tapi disitulah jebakannya. Alih-alih mengirim bola ke arah yang terlihat jelas, Messi justru melepas passing ke arah berlawanan, tepat ke arah Ake, dan bola itu melewati celah di antara kedua kaki Ake. Bagaimana ini bisa terjadi? Di saat Messi menghadap ke kiri, Messi sebenarnya hanya menggunakan rekannya di area ini sebagai umpan visual, memancing perhatian lawan untuk fokus ke sini. Dan saat mereka membaca Messi akan melakukan passing, reaksi alami defender adalah mencoba untuk memblok jalur bola. Ketika mereka mencoba untuk memblok, posisi kaki mereka cenderung terbuka. Kemungkinan bola untuk lolos lewat celah kedua kaki justru lebih besar dibandingkan kemungkinan bola diblok. Dalam situasi ini, arah inilah yang menjadi jalur passing tersembunyi menuju rekan Messi yang sudah bergerak ke arah sebalik. Dan jangan salah, aksi seperti ini sudah terjadi berkali-kali dengan pola yang sama.